yukhrij min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a amruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa fil ayati ukhra idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahu kitabihil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, anak ustaz yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, kembali dan bersyukur atas nikmat Allah. Tanggal 13 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2021 Miladiah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati setiap langkah hidup dan kehidupan kita semuanya. Amin. Shalawat dan salam tak lupa pula marilah kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu umatnya yang terbaik yang senantiasa menjaga, merawat dan mengamalkan sunnah beliau sampai di penghujung akhir hidup kita nantinya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah di tahun 1443 Hijriah. Artinya secara usia kita sudah bertambah pengkalendaran Komariah. Jadi pada pembahasan pagi ini ada dua term yang ingin Ustaz sampaikan. Yang pertama tentang hijrah, kedua tentang Muharram. Kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa yang Ustaz baca tadi ayat 100, Allah mengatakan wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi mughraman katsiran wa sa'an. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan banyak. Nah itu. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat tujuan, maka sesungguhnya pahala baginya ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hijrah itu ada dua. Ada hijrah secara makaniah, ada hijrah secara maknawi. Makaniah itu apa Ustaz? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, fisik kalau bahasa. Makaniah itu kita bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Maknawiyah memaknai hijrah itu dari yang negatif ke yang positif, yang buruk menjadi yang baik. Mari kita bahas pelan-pelan tentang hijrah secara makaniah. Jadi hijrah ini Bapak Ibu dari sisi sejarah ini penting kita bahas dalam kehidupan kita. Karena memang manusia itu perlu hijrah secara fisiknya. Karena ada satu sifat manusia, yang semua manusia itu punya. Dan itu pasti pernah dialami. Apa itu Ustaz? Kejenuhan. Jenuh, kalau bahasa anak muda itu boring, bosan, Manusia itu semua pernah mengalami, termasuklah Nabi kita. Siapa Nabi kita? Muhammad tuh, pasti pernah bosan, pernah suntuk, pernah stres, pernah mengalami kegoncangan hati, pikiran dan sebagainya. Kita semua pasti pernah mengalami itu. Pertama sekali yang dilakukan Nabi itu ketika dia panik, ketika dia stres, ketika dia bingung, maka dia mencari sesuatu. Apa itu? Bersandar kepada Tuhan. Maka ketika Nabi menghadapi masyarakat Mekah yang begitu bengal, begitu kasar, begitu tak menghiraukan apa yang disampaikan, maka dia pergi dari rumah. Itu jaraknya kurang lebih dia itu 7-8 km, yaitu ke Gua Hiro. Pergi dia ke Gua Hiro
kalau dalam bahasa ilmu tasawuf itu berkhalwat, berdiam diri, ya, karena udah stres. Maka datanglah pembimbingnya. Siapa pembimbingnya? Jibril. Jibril datang menenangkannya. Turunlah ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua ini, semua profesi pasti pernah mengalami kejenuhan. Pasti. Bapak-bapak pasti sebagai seorang bapak-bapak pernah mengalami kejenuhan sebagai seorang ayah-ayah. Pasti. Ya, kadang cari duit pun susah, ya, tuntutan istri kencang, tuntutan anak juga tinggi, duit pun kayaknya kok seret kali, kan gitu ya. Karena stres. Kita nggak nampai stresnya suami, kan begitu. Begitu juga ibu-ibu, dari pagi nengok kamar mandi cucian piring kok banyak kali, kan gitu ya. Ditengoknya pakaian numpuk, kan gitu ya. Bangun tidurnya ditengok pasti pakai, tengoknya piring. Begitu nyuci piring, otak mikir, nanti di kulkas ada ikan dencis nih, ya sama aku mau diapain? Ya sambil nyuci mikir. Itu nggak tahu, itu mama kamu yang ceritakan ini. Kalau mama masih nggak tahu ya. Nah sama juga, cabai tinggal setengah kon, ya kan? Ini yang mau belanja nanti suami mau sarapan minjem sama Pak Butet sebelah nanti utang bentar. Pikiran, sudah itu waktu cuci, berpikir. Waktu masak, mikir lagi. Duit segini nanti belanja apa yang mau belanjakan? Waktu pas masak itu mikirnya belanja, bukan mikirkan itu lagi. Begitu belanja nanti mikirkan lagi. Nanti jemput anak jam berapa? Ya kan, jemput cucu jam berapa, pakaian lu digosok, tiap hari rutinitas, pasti gitu. Betul nggak? Bapak-bapak juga jenuh, ibu-ibu juga jenuh, anak-anak juga jenuh juga. Ustaz tuh kadang-kadang jenuh, ya kan, Ustaz. Ya, jangan dibilang tak jenuh kita, semua itu pasti memiliki titik jenuh. Maka Allah menyuruh kepada kita hijrah secara fisik, penting. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi jenuh seperti itu, maka keluarlah. Kemana keluar kita? Maka mencari hidayah Tuhan. Ya, mencari hidayah. Kalau bapak ibu pernah dengar ada sakit tombo hati ono limo perkoro, obat hati ada 5 perkara. Salah satunya di sana itu yang nomor 4, bertemulah dengan orang-orang yang soleh. Itu dia. Jadi ibu-ibu, kalau Nabi Muhammad ketika dia jenuh, pembimbingnya langsung langsung Jibril. Tapi ketika manusia dia jenuh dalam posisi seperti itu, maka pembimbingnya orang yang soleh. Kan begitu. Supaya apa? Mendapatkan ketenangan jiwa. Siapapun itu, Bu. Jangankan kiai, ustadz, semua itu pasti mengalami itu, dan pasti mereka punya guru masing-masing. Ketika dia jenuh, pasti dia akan bertanya kepada gurunya. Nggak mungkin tuh nggak bertanya dia. Ya, pasti ada murabinya, pasti ada penasehatnya, pasti ada ursidnya, pasti ada orang yang menasehati. Orang gimana aja pernah melakukan salah juga dinasehati sama gurunya, betul lah. Iya. Jadi semua itu manusia punya khilaf. Nabi Muhammad juga punya kejenuhan. Maka kalau bapak-bapak jenuh, Pak, nah, ya datangi sahabat bapak, ya datangi sahabat ibu. Ingat, sahabat itu perhatikan, bukan teman, sahabat. Sahabat itu ketika kita sedih dia menangis, ketika kita gembira dia tersenyum. Ini banyak nggak yang seperti itu? Ketika dia gembira dia ikut gembira, ketika dia sedih dia lari. Lebih banyak yang mana ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang kedua. Ketika kita sedih, bukan ada orang yang dekat dengan kita. Ketika kita susah, ada yang mau dekat. Itu udah usah alami. Nah, gitu. Dan mungkin barangkali ibu-ibu sama bahwa mengalami itu. Gitu. Cari yang seperti itu. Dan nanti sahabat ibu dan ibu menjadi sahabat dia nanti.
Ini kata Ustadz Adi Hidayat, dia menyampaikan dalam sebuah hadisnya. Ceramah beliau itu Ustadz Adi Hidayat, apa disampaikan? Wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ketika nanti kalian di dalam surga dan kalian tidak melihatku, maka tolong panggillah aku, angkat aku ke surga. Seorang ustadz aja, seorang hafiz, dia hafal ayat dan hadis, dia tak yakin dirinya itu masuk surga. Artinya apa? Ada sahabat mungkin kita nggak tahu di antara kita siapa dulu yang masuk surga. Maka dari itulah sahabat kita itulah yang nanti ketika dia dulu masuk surga, maka kita akan dinaikkan. Nah itu dia pentingnya di situ. Jadi begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Nabi Muhammad itu hijrah secara fisiknya? Dari Mekah Allah perintahkan dia hijrah. Satu ayat pun dan satu hadis pun tidak ditemukan bahwa Nabi Muhammad itu disuruh diperintahkan ke Madinah. Tidak ada itu. Perintahnya itu wa may yuhajir fi sabilillah. Ya. Berhijrahlah kaum Muhammad karena Allah di muka bumi Allah. Artinya apa? Muhammad itu nggak punya plan untuk harus kita pertama ke Mekah, enggak. Hijrah dia pertama itu ke Ethiopia. Ethiopia itu sekarang Afrika namanya. Ya, benua Afrika. Itu dulu ada namanya Raja Habasyi kalau orang bilang, ya. Diperintahkan sahabat untuk ke sana dulu. 2 bulan ke sana. Ya, 2 bulan ke sana, tapi ternyata Nabi memutarkan itu plan B. Jadi Madinah itu Yasrib itu plan B. Plan A itu Habasyi. Ya, Afrika. Pada akhirnya dia ke Madinah, putar balik jauh. Maka dari itu, ya, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu lemah secara ekonomi? Apakah Muhammad itu lemah secara politik? Apakah Muhammad lemah secara bala tentaranya? Tidak. Kalau mau melawan orang kafir Quraisy, Mekah kafir Quraisy, bisa. Coba di sisi Muhammad. Apa nggak hebat-hebat? Khadijah, saudagar kaya, istrinya deh, rela mengorbankan hartanya. Berapa banyak hartanya? Abu Bakar, pengusaha sukses, duitnya siap untuk agama Islam. Gak usah lagi cerita Utsman, duitnya kayak mana konglomerat ya, sampai sekarang pun sahamnya masih ada. Utsman bin Affan, kaya dia. Ada pasukan yang hebat, panglima hebat, ada Hamzah sama Umar bin Khattab. Apa yang bilang gak kuat Muhammad secara fisik? Walaupun mereka diisolasi, diembargo, ya, tapi mereka tidak mau melawan. Itulah kehebatan Islam. Coba kita lihat sekarang. Kalau Bapak Ibu umat Islam hari ini ingin melawan kezaliman, bisa nggak? Ya tanya lah Bapak Ibu. Umat Islam ini bersatu melawan kezaliman, nggak saya sebut satu orang kezaliman itu, bisa nggak? Bisa. Kenapa Bapak Ibu diam? Kenapa Nabi juga diam melihat kemungkaran ketika itu? Karena Islam itu yang dikedepankan itu adalah rahmatan lil alaminnya. Ya, kalau bisa ada jalan negosiasi, kalau ada jalan perdamaian itu lebih baik. Maka kadang kita kalahnya kita, kebaikan kita dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Coba dulu Ibu pernah dengar sejarah di Diponegoro? Pangeran Diponegoro pernah dengar? Pangeran Diponegoro itu dari Yogyakarta itu, anaknya Sultan Sri Hamengkubuwono keempat atau kelima. Bukan nggak hebat ya? Hebat ya. Sampai Belanda itu udah bingung nengok dia. Strategi perangnya itu dilakukan itu dengan tetap strategi perang Turki. Nggak bisa mengalahkan Diponegoro. Caranya bagaimana? Diundang ya. Udah kita damai, kita rekonsiliasi. Diundang. Di situ padahal dibakar. Ditangkaplah Diponegoro, pada akhirnya diungsikan ke Sulawesi dia. Sampai mati lah dia di sana. Nah itu. Bukan nggak bisa kita melawan Bapak Ibu kemungkaran ini. Nabi Muhammad juga sama. Bukan nggak mau. Nah begitu juga ketika kita ingin melihat bagaimana hijrah secara makaniah kita, ya, kita ini harus melewati satu titik, ya, dari sebuah hijrah yang kita pahami. Maka ibu-ibu, kalau ada seorang ustadz
atau guru sudah menyampaikan pesan agama kepada kita. Ibu ini kan sudah hijrah, bapak sudah hijrah dari rumah. Tadi Ustaz sampaikan hijrah dari rumah karena ridha Allah dan Rasulnya. Kan kita hijrah di makannya kan. Bapak ibu kan dari rumah kan ya, bapak ibu dari rumah. Dan itu sudah mendapatkan awan dari malaikat. Wa man kharaja min baitihi fi talabi ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Allah akan memberikan kepada kita pahala jihad fi sabilillah dari rumah ke masjid kita untuk mendengarkan pengajian ini. Maka dari itu Bapak Ibu, hanya satu. Apa itu? Yang pertama, manusia itu berpikir, bertindak, ya, berpikir bukan bertindak, berpikir atau berencana. Baru yang kedua itu bertindak. Kita Bapak Ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran, penglihatan. Kita semua sama dengan kita semua sama melihat Ustaz. Kita sama mendengarkan, tapi ada satu yang tidak sama. Apa itu Ustaz? Tindakan, gerakan kita. Kalau itu sama. Banyak orang yang sudah ngaji, ya, banyak orang yang sudah ngaji mendengarkan tausiah Ustaz dengan sebuah peringatan, petunjuk, tapi hanya satu yang tidak dikerjakan, ya, tindakan. Nah, disitulah disebut namanya hidayah. Maka hijrah yang dikatakan hijrah secara makaniyah itu adalah bagaimana ketika kita mendengarkan sesuatu dalam kehidupan kita itu, ya, ingin merubah dalam kehidupan kita itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kerjakan. Kalau dalam bahasa orang Muhammadiyah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami melaksanakan. Itu apa sih? Maka yang kedua itu dibarengi dengan hijrah maknawiyah. Kalau sudah makaniyahnya tadi sudah kena, kita sudah paham, maka kita barengi dengan hijrah secara maknawiyah. Kayak mana tuh Ustaz? Tuh dulu Pak Ustaz belum pakai jilbab ya Ustaz, belum nutup aurat. Sekarang sudah nutup aurat. Orang katakan itu hijrah. Tuh Pak Ustaz nggak pernah ke masjid, sekarang nggak rajin ke masjid. Hijrah orang bilang. Tuh Pak Ustaz dulu pelit kali Pak Ustaz, ya kan? Sekarang rajin dia bersedekah Pak Ustaz. Orang bilang udah hijrah. Dulu Pak Ustaz sombong bener tuh Ustaz, sekarang ramahnya